sama kita semua, Pak Bekti Sutikna, sebagai mentor yang siap memberikan program edukasi di kelas mentorship untuk hari ini. Halo, apa kabar Pak Bekti? Halo, apa kabar Pak Michael? Selamat pagi. Selamat pagi, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Lagi di rumah Pak? Ya, di rumah ini Mas. Tetap stay di rumah ya? Santai. Ikuti anjuran Mantap. pemerintah. Betul. Baik, sebelum kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk disclaimer selama program edukasi berlangsung ya. Jadi, semua mentor dalam program edukasi Hot Championship Season 5 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih serta merupakan para pemenang Hot Championship Season 4 atau sebelumnya, dan bukan merupakan karyawan serta perwakilan PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Jadi segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi ini merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mirai Aset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja, sahabat Miraset. Jadi Miraset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat ini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Jadi semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan ya, atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu, dan program edukasi ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi dari peserta. Peserta di sini diharapkan mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung risiko investasi. Oleh karenanya, peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini juga membebaskan Mirai Aset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya, dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini. Diharapkan cukup jelas, nanti kita akan juga share di bagian chat ataupun Q&A ya, supaya nanti bisa dibaca lagi oleh partisipan. Jadi rundown pada hari ini, teman-teman sahabat Miraset, kita akan buka langsung dengan pemaparan materi langsung yang sudah disiapkan oleh Pak Bekti, yang kemudian nanti akan dibuka dengan sesi tanya-jawab dari peserta program mentorship melalui kolom Q&A. Jadi di situ ada kolom Q&A, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari partisipan atau sahabat Miraset, bisa langsung di kolom Q&A. Pada setiap pertanyaan akan dipilihkan langsung oleh moderator kami, dan selanjutnya akan dibacakan oleh mentor dan moderator. Sekian penjelasan dari saya, mungkin tanpa basa-basi, biar udah nggak sabar nih pengen langsung denger nih dari mentor kita Pak Bekti Sutikna dan Pak Roger juga. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Bekti, dan buat teman-teman yang berpartisipasi, selamat belajar dan makin cuan. Silakan Pak Bekti, Pak Roger. Ya, oke. Ya, sambil menunggu ya, teman-teman, mungkin akan dibantu share screen. Oke, silakan Pak Bekti, Pak Roger. Silakan Pak Bekti. Oh, Mungkin saya duluan ya, Pak. materi pagi hari ini terkait Saya paparkan tema dulu ya. peluang profit investasi di saham dan basic trading untuk pemula, Pak Bekti ya. Oke. Oke, Jadi, silakan. Oke, selamat pagi sahabat Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Kali ini pada kesempatan Hot Championship Season 5, saya tidak mengikuti kompetisi, namun saya diberi kesempatan untuk mengedukasi menjadi mentorship di Hot Championship Season 5. Selama 5 minggu ke depan, saya akan membagikan beberapa materi-materi di mana saya urutkan dari yang basic sampai nanti ke level-level selanjutnya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama kan saya paparkan sebelum kita itu masuk di market, apa sih yang harus kita persiapkan?
kemudian bagaimana sih kiat-kiatnya, basic-basicnya. Nah, ini akan saya jabarkan di sini. Next. Oke, peluang profit di saham. Yang pertama adalah kenali resikonya sebelum masuk saham. Ini penting sekali ya, sahabat-sahabat Miraset. Saya ingin menjabarkan bahwa sebelum kita itu masuk di saham, kita itu harus mengenali resikonya. Saya sering sekali bilang di live-live sebelumnya bahwa yang namanya saham itu adalah investasi high risk. Ya, kita harus mengenali dulu resikonya, baru kita bicara profit. Maka dari itu nanti di week kedua saya akan jabarkan tentang tema saya yang kedua, yaitu psikologi, mindset dan money management di sana. Namun di awal ini akan saya kasih dulu bahwa di saham ini ada resikonya. Kita harus tahu dulu resikonya sebelum kita membicarakan tentang profitnya. Jadi jangan sampai sahabat Mira Aset itu ingin di saham namun belum tahu resiko-resikonya. Selain cut loss, itu ada yang namanya suspend itu kan juga menurut saya sebuah resiko karena kita tidak bisa menjual kepemilikan kita. Kemudian yang paling buruk itu adalah delisting, yaitu dihapus pencatatan saham dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenali resikonya, yang kedua adalah tentukan mau investasi atau trading. Ini juga penting. Ibaratnya, kalau saya itu di stasiun Yogyakarta, saya itu mau ke arah Surabaya, apa mau ke arah Jakarta? Jangan dibolak-balik dan jangan dicampur-campur. Kalau memang kita itu mau investasi, berarti kita kan akan menggunakan yang lebih kuat untuk analisanya adalah analisa fundamental. Kita melihat sebuah prospek perusahaan ke depannya. Dan apa sih kalau investasi itu yang harus kita pilih sahamnya, kita juga akan memilih saham-saham yang tentunya saham-saham yang stabil, perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang sudah tidak diragukan lagi kinerjanya selama puluhan tahun. Itu kalau investasi. Tetapi kalau kita ini mau trading, dan ini aku akan membahas yang lebih spesifik yaitu trading saham, karena kita juga mau Championship Season 5 ini tentunya kan semuanya pasti pada ingin trading, di mana trading itu siapa tahu nanti dengan menguji keterampilan dan skill itu nanti akan Andalah yang menjadi pemenang selanjutnya. Nah, kalau trading, apa sih yang harus kita persiapkan? Jelas, kita harus tahu strateginya, kita harus belajar teknikal, kita harus update terhadap berita, kita harus juga sering untuk memantau market. Nah, ini kita semua harus kita lakukan. Mungkin akan sedikit berbeda gayanya antara trading dengan investasi. Kalau investasi memang cara kerjanya kita beli saham dan memang kita tinggal. Nggak akan kita lihat running trade lagi. Karena apa? Karena kita memang membeli saham itu untuk prospek berapa tahun ke depan. Kalau trading nggak bisa, kita memang tujuannya jangka pendek. Gitu. Yang ketiga adalah investasi aktif harus terus belajar. Ya, saya pernah menyebut dalam quote saya itu saham itu bukan tempatnya orang malas yang bermimpi hasil instan. Kenapa? Karena di sini itu kita itu harus selalu beradaptasi dengan market. Market selalu berubah-ubah. Maka dari itu untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan itu kita harus selalu belajar. Dan belajar itu bisa dari manapun, kapanpun. Itu yang perlu saya tegaskan, bahwa kita semua itu di market itu kita itu adalah murid dan market itu adalah gurunya. Jadi kalau kita ingin trading saham, kita harus selalu belajar. Nah, yang keempat adalah pastikan fondasi keuangan aman. Kenapa? Yang namanya investasi itu adalah kita itu mempunyai dana lebih, gitu kan ya. Dana lebih di mana akan kita investasikan dengan harapan apa? Biar memberikan hasil imbal yang lebih di masa mendatang. Jadi teman-teman kalau memang sebelum ingin masuk saham, saran saya Anda juga harus persiapkan keuangan dulu. Jangan semuanya dimasukkan ke saham. Harus sisihkan dulu uang untuk biaya hidupnya, berapa bulan ke depan dulu, baru nanti sisanya buat kita pikirkan dulu asuransi kita. Kenapa? Karena itu penting juga ya untuk protecting diri kita. Kemudian baru kita berpikir tentang investasi gitu. Next, selanjutnya. Nah, tips apa sih untuk yang masih mungkin awal, yang masih mungkin pemula gitu ya. Jadi di sini aku tahu sahabat Miraset pasti bercampur aduk antara orang yang mungkin udah bertahun-tahun dan ada juga mungkin yang masih baru. Nah, tapi saya akan jabarkan benar-benar dari basic di week pertama ini biar apa? Biar semua bisa merasakan gitu. Yang pertama adalah belajar dan baca buku saham. Jadi bagi teman-teman nih, saya Mas Bekti pengen ikut World Championship. Kemarin juga ada promo itu bahwa buka rekening Mira Aset bisa under 10 juta. Nah, itu kesempatan, manfaatkan. Anda buka, nanti di poin kedua itu buka rekening saham dan diimbangi dengan belajar dan baca buku saham. Jadi kombinasikan.
Itu yang paling penting untuk di awal. Setelah itu, gunakan uang dingin dalam jumlah yang terukur dan jangan pakai margin. Ya, di awal teman-teman ini kan yang baru namanya masuk di dunia pasar modal, itu masuk di dunia yang baru. Ya kan? Pasti mempelajari software-nya dulu. Software-nya Mirai Asset kayak apa nih cara jual belinya. Jangan sampai keliru mau buy malah sell dan sebaliknya gitu. Itu pasti kerap terjadi pada awal-awal sahabat Mirai Asset yang baru masuk di pasar modal. Makanya kombinasi antara buka rekening efek, belajar dan baca buku tentang saham, kemudian gunakan uang dingin, jangan pakai uang panas. Artinya uang panas itu uang yang mau dipakai, atau uang hutang atau uang pinjaman, jangan pernah. Dan itu tadi jangan pakai margin untuk yang masih di awal. Kenapa? Karena ini cukup resikonya. Margin itu juga ada resikonya cukup gede, bahkan saya sering menyebutnya kalau margin itu ibaratnya kayak pisau bermata dua. Kalau ibu-ibu di dapur, itu kalau nggak pakai pisau juga nggak bisa. Harus pakai pisau untuk masak di dapur. Tapi pisau itu juga bisa buat bunuh orang gitu. Jadi tergantung cara kita. Makanya kalau di awal saran saya jangan pakai margin dulu, kenali resikonya. Nanti suatu ketika kalau Anda sudah profil resikonya siap atau Anda sudah tahu seluk-beluknya, silahkan karena itu fasilitas dari sekuritas gitu. Yang terakhir adalah praktik trading sampai konsisten profit jelas. Jadi salah satu ukuran keberhasilan trading saham, saya menyebutnya salah satu ya, itu adalah ketika Anda sudah bisa membukukan cuan secara konsisten. Gitu. Jadi kalau Anda memang sudah step by step ini Anda jalankan, Anda sudah trading profit secara konsisten, maka dari itu saya menyebutnya Anda berarti sudah mendapatkan semacam kayak feel-nya di pasar modal seperti itu. Next. Nah, tadi saya sudah berbicara di depan, tentukan gaya tradingmu itu bahwa kita itu mau investasi atau mau trading. Jadi nanti yang ke belakang sampai minggu kedua, ketiga, empat, lima itu akan saya bahas tentang trading. Nah, di sini trading itu kita harus milih style karena nggak semua orang itu akan cocok dengan gaya trading kita. Contohnya nih, saya seorang full time trader. Mungkin ada si A, dia adalah karyawan. Si B, dia juga mungkin orang yang kerja secara shift-shiftan sehingga berubah-ubah waktunya. Nah, di sini aku akan jabarkan dulu nih apa itu swing trading, day trading, dan scalping. Kalau swing trading itu adalah jual beli saham di mana dia itu lebih suka menggunakan analisanya teknikal, mengkombinasi dengan news-news dan lain sebagainya, tetapi jangka waktunya dia bisa harian, mingguan, bahkan bisa bulanan. Jadi jangka waktunya agak sedikit panjang. Namun dia masih dikategorikan jual beli saham, yaitu dengan begitu dia masih dikategorikan sebagai seorang trader gitu, swing trading. Nah, yang kedua adalah day trading. Nah, kalau day trading ini dia memang konsisten dalam trading, di mana setiap hari itu dia kalau sore biasanya dia akan bersih porto. Jadi benar-benar cuman kayak dagang di pasar, ya jualan. Kalau misalnya nanti udah untung dia pulang. Konsepnya kayak gitu. Itu day trading, one day trading gitulah ya. Kemudian yang ketiga ini scalping yang sering saya lakukan. Kalau scalping ini time frame-nya lebih pendek lagi, bisa hanya hitungan detik bahkan menit. Jadi scalping ini yang paling pendek waktunya gitu. Yang membedakan dari ini semua apa sih gitu? Sebenarnya cuma masalah waktu. Termasuk yang membedakan trading sama investasi itu apa? Waktu gitu. Jadi kalau memang investasi itu memang waktunya lebih lama dan disimpan dalam waktu lama, itu bisa disebut sebagai seorang investor gitu. Jadi ketika sudah saya jabarkan, ketika kita itu mau trading, tentukan gayanya dulu. Saya tadi juga udah bilang di depan, saya seorang full time trader, tentunya saya punya waktu banyak, saya bisa memantau monitor, sehingga kalau saya melakukan scalping tidak ada masalah. Karena saya punya waktu. Ketika ada gerakan saham itu nanti berubah-ubah sewaktu-waktu, saya bisa ambil keputusan. Tetapi seorang misalnya orang yang kerja di karyawan BUMN atau mungkin PNS, dia pengen scalping agak susah. Kenapa? Dan beresiko. Kenapa? Karena kalau dia membeli saham, kemudian dia harus mempunyai profesionalisme di kerjaannya, ditinggal-tinggal, nanti dia nggak bisa mengontrol perubahan harganya. Makanya kalau seorang yang karyawan atau mungkin dia seorang kantoran gitu ya, aku lebih merekomendasikan kepada swing trading, di mana pilihan sahamnya yang saham-saham yang tidak terlalu bergejolak dan dia memang didesain mempunyai waktu tertentu dan jangka waktu mungkin bisa bulanan untuk meraih profitnya seperti itu. Gitu. Next. Udah, berarti sekian penjabaran dari saya untuk materi di minggu pertama. Minggu kedua saya akan ambil tema tentang psikologi trading, mindset, dan money management. Untuk itu nanti kita minggu ketiga akan saya bahas di season-season selanjutnya. Gitu, terima kasih dari saya, Pak Roger.
Saya kembalikan ke Pak Roger. Iya, terima kasih Pak Bekti atas pemaparan yang singkat, padat, dan saya bisa simpulkan memang kalau investasi di saham itu kita selain ada potensi untuk profit juga yang perlu diingat sama sahabat Mira Aset, kita juga punya potensi loss ya, potensi kerugian gitu. Salah satunya bisa dari delisting, kemudian dari penurunan harga saham itu sendiri, kemudian juga ada suspend gitu ya. Contohnya kemarin ada saham teknologi yang disuspend sampai sebulan lebih Pak Bekti ya. Iya, Jadi open akhirnya ARB berseri-seri itu juga merupakan satu resiko. Iya. Kemudian juga di investasi saham ini kita juga melihat prospek sebuah perusahaan gitu. Melihat prospek sebuah perusahaan berarti ngelihat fundamentalnya juga, kemudian melihat kestabilan nih perusahaan selama bertahun-tahun ini perusahaan bisa mencetak profit apa enggak. Tuh. Kita juga bisa melihat kalau di investasi saham ini kita juga punya analisa Pak Bekti ya, baik teknikal, fundamental, dan juga analisa market gitu Pak Bekti. Dan kembali lagi kalau untuk tipikal trading, memang macam-macam gaya nih Pak Bekti ya. Yang penting jangan gaya bebas saja nih. Ada scalping, juga ada yang trading cepat gitu ya, swing. Dan ya kita semua tujuannya berinvestasi saham tentunya untuk konsisten profit seperti yang tadi Pak Bekti tekankan. Gimana caranya kita bisa konsisten memperoleh profit gitu. Nah, bagi sahabat Mira Aset, mungkin bisa langsung bertanya di kolom chat kepada mentor kita hari ini, Pak Bekti, dan mungkin lebih enak kalau kita diskusinya trik dan tips lagi nih Pak Bekti ya, ketimbang kita menjurus ke satu saham. Wah, Pak besok apa Pak? Kita lebih ke tips dan trik. Kita gali nih ilmunya Pak Bekti nih. Mungkin gimana cara milih sahamnya atau gimana cara menentukan timing to buy-nya. Silakan. Saya coba cek di kolom pertanyaan. Bentar.